Jadi kan Nia sering dengar ada kalimat tuh kalau rezeki kita nggak bakal ketukar. Berarti sama Allah udah dikasih rezeki yang berbeda-beda gitu kan. Tapi Pak Ustadz, kenapa rezeki setiap orang tuh porsinya berbeda-beda gitu Pak Ustadz? Ya, porsi yang berbeda itu bukan berarti justru tidak adil, malah adil. Karena kehidupan jadi berjalan. Bayangkan kalau misalnya semua orang sehat, akhirnya nggak ada dokter. Oh iya. Ya. Apa namanya, profesi dokter jadi nggak ada kan? Gimana cara orang bisa mendapatkan uang dari ilmu kesehatan kalau tidak ada yang sakit? Kalau kemudian semua orang kaya, siapa yang akan, maaf nih, menjadi kuli bangunannya, tukang bangunannya? Dia udah kaya. Ngapain saya kerja receh-receh? Sehari cuma 200.000 misal dibayar. Orang sehari saya 200 juta. Nah, malah hancur nih dunia nih. Iya. Kalau semuanya sama, porsinya adalah sama. Si A 1 triliun, si B 1 triliun, si C, semua orang punya porsi yang sama dalam urusan uang. Terus gimana kehidupan ini? Dalam mengatur, ya siapa yang pegang kamera itu? Itu yang siapa ya? Iya itu. Kalau tidak ada pemilik medianya. Oke. Kalau dia duitnya sudah seperti pemilik media, mau ngapain pegang kamera? Ya maksudnya gini, Ustaz. Nah. Maksudnya kata kameramen, kenapa nggak gue sih yang menjadi pemilik? Oh, ya gitu. Ya, berarti jawabannya itulah kenapa rezeki dibikin tidak sama. Pertama, supaya ada nilai kehidupan. Kehidupan itu jadi berputar. Ada putaran kehidupan. Ada orang yang dianggap miskin, ada orang yang dianggap kaya. Bahkan si kaya dengan si kaya saja, itu masih saling bersinergi, masih saling membutuhkan. Padahal uangnya sudah 5 triliun, tapi dia bisa aja bekerja sama yang punya 100 triliun. Ini sama-sama kaya nih. Itu aja masih saling membutuhkan. Nah, itulah kenapa rezeki tidak sama. Supaya dunia ini berputar dengan baik. Dengan adanya macam-macam profesi, pendapatan, penghasilan orang tadi. Itu pertama. Yang kedua, kaya miskin tuh, kalau di dalam Islam, itu tidak menjadi acuan utama. Acuan utamanya adalah bahagia nih ya. Kira-kira orang yang duitnya sebulan cuma 1 juta atau 2 juta, dia bisa nggak dapat bahagia? Bisa aja. Bisa. Iya. Tukang beca misalnya di wilayah Jawa, kalau ditanya, Bapak bahagia? Bahagia, Dek. Saya sehari alhamdulillah walaupun cuma dapat 10.000 buat makan. Ternyata buat dia 10.000 itu atau 20.000 itu sudah bikin dia bahagia. Tapi tanya sama yang lain. Aduh, parah nih. Masa sehari cuma 1 juta? Masa sehari cuma dapat 2 juta? Harusnya kan 100 juta. Nggak bisa nih, gue nggak bahagia nih kalau begini ceritanya. Nah, maka yang jadi sumber utama dalam hidup ini bukan sekedar banyak dianggap itu adil, dikit dianggap itu tidak adil. Tapi Allah menciptakan bahagia berhak dimiliki oleh siapa saja. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan soal banyak sedikit, tapi soal kamu bahagia nggak di dunia ini. Dengan penghasilan yang mungkin tadi tidak seperti yang lain, kamu masih bersyukur, alhamdulillah Mas, saya masih bisa sekolahin anak walaupun dari biaya pemerintah. Sementara ada orang yang anaknya per bulan 30 juta, puyengnya bukan main. Padahal penghasilan dia per bulan bisa jadi 500 juta. Tapi si tukang beca, si petani yang mungkin hidupnya hanya 2-3 juta per bulan, Masya Allah, ada anaknya jadi doktor, anaknya sudah jadi S3. Nakernya di mana tuh? Kira-kira kita yang kaya gimana tuh kalau melihat orang yang kita anggap tidak sekaya kita, tapi kok bisa anaknya jadi doktor ya? Tapi ada orang yang
uangnya banyak, anaknya malah jadi bandar, narkoba, misalnya gitu kan. Iya. Atau jadi penikmat, bukan begitu Bapak? Kenapa jadi bukan begitu, Bapak? Iya sih. Ya, jadi memang udah diatur semuanya. Udah diatur. Jadi ada supaya roda kehidupan itu jalan. Ya, berputar. Makanya saya lihat tuh di toilet ada yang disinfektan. Disinfektan. Oke. Membunuh 99% bakteri. Nah. Kenapa nggak 100%? Kok desain satu ya? Iya, buat disinfektan itu. Oh.